My baby, you my little spider. You my little stepper, but you not a fighter. I love your desire and fire. I know that you are perfect. Hai Yolin. Hai juga. Kamu apa kabar? Baik. Kalau kamu? Baik juga. Tapi tunggu, aku mau nanya. Menurut kamu teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau memberi tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Oke, makasih Yolin. Hai Ike. Hai Yolin. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak struktur teks prosedur itu apa? Oh, struktur teks prosedur itu adalah memiliki ciri khas dengan menuliskan langkah-langkah yang harus ditempuh secara urut. Hai Yolin. Hai. Aku mau nanya lagi nih. Kamu tahu nggak apa itu langkah-langkah teks prosedur? Oh, langkah-langkahnya. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, menyusun kerangka secara sistematis. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas. Oke, makasih Yolin. Oh ya Lin, kamu tahu nggak contoh teks prosedur? Oh, contoh teks prosedur itu caranya bagaimana kita cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oh, kayak mana kalau kita contohkan contoh teks prosedur itu? Oke, ayo kita lakukan. Yuk. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama, mari kita basahi telapak pergelangan tangan air dengan air yang mengalir. Yang kedua, gosoklah tangan dengan sabun. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan yang kiri dan kanan. Lalu pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari tangan saling mengunci. Lalu bersihkan tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan. Begitulah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, di video kali ini kami akan jelaskan mengenai apa itu teks eksplanasi dan juga contohnya. Ya, boleh saya bertanya? Apa itu? Saya bingung dengan apa arti teks eksplanasi. yang ku tahu tentang teks eksplanasi kan? Ya. Yaitu berisi di mana tentang kejadian-kejadian gitu, tapi dia kejadian ini secara nyata dan jelas gitu. Dan yang saya ketahui contohnya itu biar kau langsung paham gitu ya kan. Contohnya itu kayak apalah terjadi baru-baru ini sinabung meletus lagi kan. Itu dia memang fakta gitu, memang ada tempat kejadian peristiwanya, TKP-nya. Jadi nyata dia ya? Iya, terus dia detail. Itu aja sih. Pasien Dari kami tentang penjelasan teks eksplanasi dan juga contohnya. Terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi yang telah kami pelajari dengan Miss Minarti. Let's see! Halo, apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu topik seperti ilmu pengetahuan, alam, sosial budaya, dan kehidupan sehari-hari yang diperlukan. Apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, terdiri atas urutan sebab akibat, bersumber fakta, dan memiliki hubungan kausalis. Apa contoh teks eksplanasi yang kamu ketahui? Contoh teks eksplanasi yang saya ketahui dari Wikipedia. Saya membaca tentang tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, di mana di situ memakan banyak korban dan rumah yang habis dibawa oleh tsunami.
Oke teman-teman, sekian video dari kami. Salam dari Olikis. Jo, menurutmu apa itu teks eksplanasi? Jadi menurut saya teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena maupun sosial secara ilmiah. Jadi menurutmu dia kayak mana lagi? Ya, kalau menurut saya teks eksplanasi itu merupakan teks yang menceritakan tentang fenomena dan juga sosial. Kalau menurutmu ciri-ciri teks eksplanasi itu apa aja, Jo? Itu menurut saya itu ada 3. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Jadi menurutmu dia kayak mana lagi? Menurutku memuat informasi berdasarkan fakta dan juga berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dan juga Jo, apa contoh dari teks eksplanasi itu? Jadi kalau contoh dari saya itu yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei pukul 5,54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi 25 km barat daya kota Yogyakarta. Jadi kalau contoh model bagaimana? Kalau contoh saya itu dari tanah longsor. Tanah longsor itu menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Secara ilmiah, peristiwa ini terjadi akibat tanah dari atas sehingga bisa menimpa ataupun menimbun apapun yang ada di bawahnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Andini Nia, apa saja sih yang kalian ketahui tentang teks anekdot? Kalau yang aku ketahui, kalau teks anekdotnya itu singkat dan lucu dan juga bersifat mengkritik. Kalau ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu singkat, humor, lelucon, dan menggelikan. Kalau strukturnya? Oh, kalau strukturnya yang aku tahu ini ya, ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jenis-jenisnya apa aja, Fer? Kalau jenis-jenis dari teks anekdot ini ada teks anekdot fiksi, teks anekdot non-fiksi, teks anekdot mengkritik, dan juga teks anekdot menghibur. Kalau unsur-unsurnya apa saja sih? Unsur-unsurnya itu ada tema, tokoh, dan latar. Masih ada lagi sudut pandang, gaya bahasa, dan nada. Oke teman-teman, terima kasih ya atas informasi dari teks anekdotnya. Sama-sama. Kau masih ingat gak pelajaran minggu lalu yang tentang teks anekdot? Masih dong. Teks anekdot itu kan yang cerita singkat sifatnya lucu, tapi dia bertujuan untuk menyindir. Contohnya bagaimana, Hen? Kalau contohnya sih aku kurang tahu. Coba kita tanya Syukur. Aku pun kurang tahu contohnya. Coba kita tanya Syukur. Tidak tahu, kok tanya. Coba kita tanya dia. Contohnya itu seperti ini. Ada nggak yang tahu pelawak terkenal di Indonesia? Tidak. Menurutku Sule. Nah, contohnya Andre itu mirip Sule kalau dilihat dari lubang pipet. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Hai Apri. Hai Catherine. Apri, kamu tahu nggak pembelajaran kita bahasa Indonesia minggu lalu? Seingat saya ya, pembelajaran minggu lalu itu adalah tentang teks prosedur. Yang kamu ketahui tentang teks prosedur itu apa? Kalau yang saya mengerti tentang teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu. Kalau kamu? Sama juga sih Pri, yang ku ngerti itu teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan sesuatu. Terus contohnya gimana sih? Contohnya itu misalnya cara membuat mie. Langkah yang pertama itu kita merebus mie-nya dulu. Langkah yang kedua kita tiriskan mie-nya dengan airnya. Langkah yang ketiga kita campurkan mie-nya dengan bumbunya. Lalu mie-nya siap dimakan. Begitu ya contohnya. Terima kasih Catherine, semakin kesini saya semakin mengerti gitu apa tentang artinya dari teks prosedur itu. Sekali lagi terima kasih. Ya Apri, sama-sama. Dadah Apri. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami tentang teks prosedur. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih.
Apa yang kamu tahu tentang anekdot itu apa? Yang saya tahu tentang anekdot itu, saya pernah baca tes anekdot itu ada tes yang lucu, yang bersifat sindiran. Contohnya seperti apa itu? Contohnya menyindir pemerintah dengan lucu. Oh, terima kasih ya Jor. Iya, sama-sama. Halo Matias, apa kabar? Baik. Aku mau tanya Matias, pelajaran kita minggu lalu itu kan mengenai ikhtisar. Kamu tahu nggak pengertian dari ikhtisar tersebut? Oh, pengertian ikhtisar. Pengertian ikhtisar itu adalah pengajian singkat atau suatu gagasan asli yang tidak perlu mendirikan dari seluruh memberitakan isi dari seluruh karangan sebuah cerita. Oh, jadi tapi kesimpulannya penyajian singkat dari karangan asli yang tidak memberikan seluruh wacana tersebut. Tapi dari segi besar itu saya belum tahu ciri-cirinya. Oh, ciri-cirinya. Oh iya, tahu lah ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang pertama tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengombinasikan kata atau frasa. Nah, tujuannya itu mengambil suatu inti gagasan tersebut. Nah, aku mau memberikan contoh untuk Matias ini. Siapa tahu ada Matias mengerti. Contohnya itu seperti dalam bidang olahraga. Nah, olahraga contohnya itu adalah olahraga itu adalah permainan yang sangat disukai banyak orang. Nah, dari olahraga tersebut kita bisa badan kita bisa sehat, segar bugar dan jasmani. Itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa kabar Michael? Baik. Oke, saya mau bertanya nih Michael. Ya. Oh, pelajaran kita minggu lalu kamu tahu nggak? Ini aku nggak tahu. Aku tahu pelajaran kita minggu lalu tentang teks anekdot dan teks kisah. Kalau teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik, yang bersifat lucu dan kayak mengejek-ngejek gitu. Kalau teks ikhtisar adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu kita berikan isi dari seluruh karangan, dari seluruh wacana. Tren aku yang tahu nggak kamu apa itu ciri-ciri ikhtisar? Oh, ya saya tahu sedikit ciri-ciri. Ciri-ciri ikhtisar itu yang pertama, pengetahuan saya tidak mempertahankan urutan gagasan. Jadi yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyamping pada orang lain. Yang ketiga, tujuan untuk mengambil inti. Itu yang saya ketahui. Boleh nggak kamu berikan salah satu contoh dari teks anekdot itu? Oke, akan saya kasih tahu. Contohnya begini, Michael cocok pakai rok ketika pada malam hari. Itu. Saya mau bertanya lagi, Michael. Kamu tahu nggak? Apa pengertian fakta dan opini? Saya tahu pengertian fakta dan opini. Kalau fakta itu kejadian yang benar terjadi. Kalau opini kejadian yang belum pernah terjadi tetapi bisa dikayalkan. Terima kasih ya David atas kesempatan yang kita berikan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Bye-bye. Selamat tinggal. Bye bye. Halo Samuel. Apa kabar hari ini? Jadi saya mau tanya, kamu tahu nggak apa itu pengertian dari ikhtisar yang kita pelajari dari kemarin? Apa itu pengertiannya? Adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan sisi dari seluruh karangan dari sebuah wacana. Jadi
penyajian ikhtisar itu disimpulkan penyajian singkat dari karangan asli yang tidak memberikan isi dari seluruh wacananya. Itu pun saya tahu. Kamu tahu nggak apa ciri-ciri ikhtisar? Coba bacakan. Kamu yang apa gunakan ikhtisar? Untuk isi sisa menggunakan kata memahami dan tanda isi sebuah buku atau perangan pembimbing dan menantang seorang untuk mengalami suatu bahan bacaan. Jadi saya mau yang saya tahu contoh ikhtisar yang saya tahu yang bisa saya berikan sama kamu. Jadi contoh ikhtisar itu misalnya bagian olahraga. Jadi olahraga itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan olahraga itu bisa membuat kita sehat dan kuat. Olahraga juga sangat disukai oleh semua orang karena olahraga itu membuat tubuh kita sehat jasmani dan rohani. Oke, itu saja Samuel. Terima kasih. Sampai jumpa terus sekarang. Thank you. Hai Setia. Hai. Apa kabar? Baik. Saya mau bertanya. Apa? Ikhtisar itu kan saya tidak tahu kan. Saya mau bertanya, ikhtisar itu apa dan berikan ciri-cirinya dan contohnya. Ikhtisar itu kalau nggak salah yang kita pelajari kemarin kan? Iya. Adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan dari suatu wacana. Ciri-cirinya kalau salah saya masih ingat itu, ciri-cirinya tidak mempertahankan urutan gagasan, bebas membinasakan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti, tujuannya untuk mengambil inti. Kegunaan ikhtisar juga masalah kita pelajari. Jadi kegunaannya itu untuk mengembangkan ekspresi suatu pengenalan kata, memahami dan mengetahui isi sebuah buku tersebut atau isi karangan, membimbing dan menuntun seorang untuk memahami suatu bahan bacaan. Contohnya sekarang ini kan kita sekolah kan, bahwa sekolah itu sekolah likit, sekolah yang bagus di minat ini itu contohnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekarang saya sudah mengerti. Oke, bye. Ya. Kau masih ingat gak pelajaran minggu lalu yang tentang teks anekdot? Masih dong. Teks anekdot itu kan yang cerita singkat sifatnya lucu, tapi dia bertujuan untuk menyindir. Contohnya bagaimana, Hen? Kalau contohnya sih aku kurang tahu. Coba kita tanya Syukur. Aku pun kurang tahu contohnya. Coba kita tanya Syukur. Tidak tahu, kok tanya. Coba kita tanya dia. Contohnya itu seperti ini. Ada nggak yang tahu pelawak terkenal di Indonesia? Tidak. Menurutku Sule. Nah, contohnya Andre itu mirip Sule kalau dilihat dari lubang pipet. Sekian dari kami. Terima kasih. Apa kabar Michael? Baik. Oke, saya mau bertanya nih Michael. Pelajaran kita minggu lalu kamu tahu nggak? Ini aku nggak tahu. Aku tahu pelajaran kita minggu lalu tentang teks anekdot dan teks kisah. Kalau teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik, yang bersifat lucu dan kayak mengejek-ngejek gitu. Kalau teks ikhtisar adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu kita berikan isi dari seluruh karangan
dari seluruh wacana. Tren aku yang. Tahu nggak kamu apa itu ciri-ciri ikhtisar? Oh, ya saya tahu sedikit ciri-ciri. Ciri-ciri ikhtisar itu yang pertama, pengetahuan saya tidak mempertahankan urutan gagasan. Jadi yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyamping pada orang lain. Yang ketiga, tujuan untuk mengambil inti. Itu yang saya ketahui. Oh. Boleh nggak kamu berikan salah satu contoh dari teks anekdot itu? Oke, akan saya kasih tahu. Contohnya begini. Michael cocok pakai rok ketika pada malam hari. Itu. Saya mau bertanya lagi, Michael. Kamu tahu nggak? Oh, apa pengertian? Pengertian fakta dan opini. Oh, saya tahu pengertian fakta dan opini. Kalau fakta itu kejadian yang benar terjadi. Kalau opini kejadian yang belum pernah terjadi tetapi bisa dikayalkan. Oke. Terima kasih ya David atas kesempatan yang kita berikan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Bye-bye. Selamat tinggal. Bye bye.